teman-temannya Puri, ketemu lagi di sesi Tarot Reading Online ya, di mana ini merupakan sesi pengganti dari dimensi lain. Nah, buat kalian yang ingin diramal secara langsung oleh Puri, Puri akan memilih 3 orang yang beruntung tiap minggunya. Syaratnya gampang aja, kalian tinggal isi di kolom komentar kalau kalian ingin masuk ke sesi Tarot Reading Online dan tim kita yang akan memilih siapakah yang beruntung. Ya, jangan lupa peserta juga harus subscribe YouTube channelnya Puri Harun ya. Oke, kita akan ketemu dengan peserta yang pertama. Halo. Ya. Selamat Halo. siang. Siang, iya. Oh ini kayaknya orang Bali ya? Iya, orang Bali kebetulan jam 2 ada acara adat, jadi langsung aja kita pakaian adat biar nanti habis. Oh, iya, oke. Silahkan diperkenalkan dulu nama lengkap, tanggal lahir, dan apa sih pertanyaannya yang ingin disampaikan? Baik, nama lengkap Iwayan Edi Sanjaya, nama panggilan Yohanes, lahir Jumat 26 Mei 1967. Pertanyaannya, karena saya ada beberapa usaha, jadi saya ingin nanyakan yang pertama, saya ada punya fastboat, artinya kapal cepat untuk turis, yang dulu ke Gili, kemudian sekarang ke Nusa Lembongan. Pertanyaan saya adalah, apakah saya mempunyai kecocokan untuk berbisnis di air, karena fastboat. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, saya juga punya villa atau rumah yang disewakan, itu berhadap-hadapan, satu di sebelah kiri jalan, satu di sebelah kanan. Nah, kebiasaan orang Bali itu katanya tidak boleh, istilahnya negen atau memanggul. Itu apakah gimana dengan bisnis tersebut? Apakah perlu dijual salah satu atau gimana? Kemudian yang ketiga, gimana dengan kesehatan saya? Akhir-akhir ini karena pandemi sering di rumah, kemudian asma terus kumat. Asma ya, semakin. Iya. Itu Mbak, tolong Stresnya dibantu. karena nggak kemana-mana. Oke. Ya, saya jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apakah cocok atau tidak bisnis fast food ya air? Cocok. Artinya yang keluar Maharani. Jadi kalau di sini after pandemi tentunya nanti akan ada peningkatan gitu. Jadi bisnisnya harus dipertahankan. Kalau bisa mungkin nanti ditambah gitu karena bagus. Nah, tapi untuk villa tadi yang berhadapan kurang baik gitu. Di sini kartunya yang keluar sang iblis, jadi akan muncul permasalahan gitu. Apakah permasalahan kesehatan atau mungkin ada gangguan-gangguan lain, tamu kurang nyaman, sehingga disarankan kalaupun tidak dijual mungkin bisa dialihkan pintunya apa gimana gitu, diakalin gitu. Atau kalau saran saya, kalau memang belum dijual dan masih operasional supaya bagus, di depannya ditaruh tanaman talas hitam. Sorry, Gitu. maaf. Tanaman talas hitam. Jadi nanti Bapak bisa googling talas hitam. Itu untuk menghilangkan energi-energi yang negatif gitu. Talas hitam. Jadi ada pohonnya itu bisa ditaruh itu untuk menangkal energi negatif karena memang berhadapan itu nggak bagus gitu. Oke. Terus masalah kesehatan, ya. Di sini banyak gangguan kesehatan, tetapi sebetulnya bukan karena apa-apa sih, karena biasanya memiliki segudang kesibukan, bertemu dengan banyak orang, terus akhirnya mungkin ada perasaan boring gitu. Jadi lebih ke pemikiran dan stres, kartunya masa bodoh. Jadi nanti kalau sudah beraktivitas lagi, ya akan kembali lagi normal seperti semula, tapi disarankan memang menjaga pola makan gitu. Jadi kalau di rumah pun pola makannya nggak boleh sembarangan dan mungkin jangan stres. Baik. Stres mikirin bisnis kayak gitu. Tapi kedepannya sih oke, kedepannya bagus. Kalau saya lihat di sini ada The Star ya. Jadi untuk bisnis fast food terutama akan ada peningkatan yang cukup lumayan bagus gitu. Tapi kalau di villa saya belum berani keluarin kartu karena tadi kartunya kurang baik gitu, kurang bagus. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, untuk kesehatan juga lebih ini aja. Nggak usah stres, positive thinking gitu. Ya. Baik. Ya. Oke.
Semoga sukses acara adatnya. Salam sama orang-orang di Bali. Baik, terima kasih Mbak Puri atas bantuannya ya. Sukses selalu dan saya selalu mengikuti ininya apa namanya YouTube. Iya. Ya, seksemeng nggih. Ya kalau ke Bali mungkin bisa dikasih tahu, mungkin kita bisa ketemu darat atau mungkin ya bisa langsung ikut di acara-acara yang Mbak Puri adakan di Acara Bali. horor. Iya, Iya, nggih. saya senang dengan yang Nggih, terima diskusi. kasih. Ya, Oke, baik. makasih. Terima kasih banyak Mbak Puri. Selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi peserta pertama dari Bali. Ya, memang tarot reading online ini akan mengupas banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama memang tidak jauh-jauh dari keuangan, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan percintaan. Ya, kalau tadi peserta pertama lebih fokus ke masalah keuangan dan kesehatan, coba kita akan cek peserta kita yang kedua, apakah permasalahannya. Halo. Halo, Silahkan perkenalkan diri, nama lengkap, tanggal lahir, dan pertanyaannya apa aja. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Katrina Suci Kandaria. Saya lahir di tanggal 24 Agustus tahun 97. Saya mau bertanya tentang karir atau usaha. Yang kedua, lingkungan yang cocok untuk saya di lingkungan sekarang atau di lingkungan sebelumnya. Dan di kedepannya saya gimana? Oke. Kalau sekarang udah punya usaha belum? Usaha online sih. Bergerak di bidang apa online-nya? Jualan apa? Bisa dibilang ini mau lagi buka usaha untuk makanan, kecantikan aksesoris. Terus itu sama ada usaha rumahan laundry, Kak. Oke. Jadi kalau dilihat ya, yang akan lebih bagus prospek ke depannya dari beberapa usaha yang tadi disampaikan, di sini Wheel of Fortune-nya memang akan bergerak ke usaha yang ada unsur logamnya, seperti aksesoris gitu. Jadi kalau laundry, terus juga usaha yang ada unsur airnya, itu dapat keluar gitu aja sih. Ada pemasukan, tetapi seimbang dengan pengeluarannya. Sementara kalau untuk aksesoris, modal yang dikeluarkan mungkin di awal kalau untuk stok agak banyak, tetapi nanti perputarannya kalau dilihat dari nama dan juga tanggal lahir akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, jadi bisa nabung gitu. Jadi kalau saran dari Furi mungkin diperbanyak unsur logam. Logam itu kan ada aksesoris, handphone, atau hiasan-hiasan dekorasi gitu, sesuatu yang ada unsur logamnya itu akan membuat kamu sukses. Dan kalau tadi ada rumah makan, justru unsur logam ini juga bagus kalau dikombinasikan dengan api kecil gitu. Jadi kalau rumah makan tuh kan pasti masak nih, ada api kecilnya. Nah itu juga bagus gitu. Cuman yang agak sedikit mengkhawatirkan ke depannya cuman laundry aja gitu ke depannya. Jadi cuman rame di awal, nanti kesananya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Lingkungan yang cocok. Lingkungan yang cocok. Sekarang di lingkungannya di mana? Kalau boleh tahu. Sekarang sih di tempatnya tinggal di mertua saya ya, di Sangatta. Sebelumnya di Balikpapan. Oh, sekarang di? Sangatta. Sangatta ya. Oke. Di Sangatta, di sini kartunya yang keluar kurang bagus sih. Kayak ada beberapa hal yang mungkin ke depannya agak kurang cocok gitu. Ada sedikit clash gitu. Ada beberapa hal yang tidak sejalan dan tidak sinkron gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang tidak di Sangatta, tetapi kalau memang harus tinggal di situ, mungkin harus, nah ini kartunya yang keluar, pengorbanan. Jadi harus banyak bersabar dan juga tidak boleh terlalu emosi dalam menanggapi sesuatu. Gitu. Jadi harus santai gitu karena ya namanya kan ini ya sama mertua gitu, Mbak. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kedepannya saya lebih ya. Oke, nah kedepannya ya, di sini ada kartu sang keadilan. Jadi mungkin
di sini lebih mengingatkan untuk sebetulnya mau fokus di yang mana. Karena kalau udah sama-sama jalan, itu akan keteteran sendiri. Jadi mungkin awalnya pengen nyoba ini gitu kan. Tetapi setelah dilihat hasilnya, oke, ninggalin yang ini susah, ninggalin yang ini juga sayang, udah mulai jalan. Jadi nanti akan dihadapkan pada pilihannya. Karena kalau memang ingin betul-betul sukses dalam satu hal, itu memang harus bisnisnya yang berhubungan gitu, nggak bisa bisnisnya yang satu di mana, yang satu di mana gitu, jadi nanti pasti ada yang keteteran. Akan ada bisnis ke depannya yang nggak jalan, tetapi akan ada satu yang menonjol, jadi mungkin nanti harus fokus ke satu gitu. Nah, di sini juga ada kesederhanaan, jadi artinya memang dari 2020 sampai 2021 sekitaran bulan Agustus harus ekstra berhemat, karena kalaupun ada pendapatan itu memang ngepas aja gitu. Setelah Agustus 2021 atau sekitar bulan September baru keuangannya akan ada peningkatan. Ya, oke Kak. Iya. Makasih Oke, ya Kak. jangan lupa bahagia ya. Kalau jadi pebisnis harus happy. Harus happy kalau jadi pebisnis ya. Iya, oke, Siap, terima Kak. kasih. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Oh ya, salam buat Akifa ya Kak ya, sama Nyiang, Oh Ratu. iya. Oh iya, oke, itu ada di sana di atas. Oke, disampaikan. Ya. Ya, itu tadi peserta kita yang kedua, dan kita akan beralih ke peserta ketiga. Ya, kira-kira permasalahannya apa ya? Oke, halo. Ya, ini dia Halo Kak peserta Puri. ketiga. Iya, halo. Silahkan dikasih tahu nama lengkap, tanggal lahir, sama pertanyaannya. Oke Kak, nama aku Intan Ektaviana, tanggal lahir 14 Oktober 1993. Oke, pertanyaannya. Keuangan Kak, terus masa depan sama karir. Nanti kalau udah punya anak tuh, karirnya aku gimana? Telantar apa enggak anakku? Mbak kerjanya di bidang apa? Kesehatan. Oke. Ya. Yang pertama, masa depan. Iya. Masa depan kartunya bagus yang keluar The Star. Meskipun melalui banyak sekali rintangan, godaan, cobaan, dan harus perjuangannya tidak mudah gitu ya. Tetapi pada akhirnya bintang gitu, apa yang dicita-citakan akan terwujud gitu. Satu persatu bisa terwujud gitu. Kalau yang kedua tadi pertanyaannya apa? Jadi udah pas Keuangan. gitu pertanyaannya. Yang kedua keuangan. Nah, kalau keuangan masih 50-50 nih. Iya. Keuangan, kartunya yang keluar The Judgment atau pemanggilan. Mungkin di dalam waktu dekat ini agak sedikit pusing gitu. Iya. Mungkin beberapa hal yang memang harus segera diselesaikan yang berhubungan dengan keuangan. Tapi jangan sampai bikin terlalu stres ya, karena kan itu biasa di dalam kehidupan gitu. Yang paling penting memang dijalani aja, cuman memang keuangan sampai dengan 2021 awal masih agak stuck gitu. Jadi kalaupun ada kepake lagi, keluar lagi, Iya. agak nabung kayak gitu. Terus Terus kemungkinan tadi, beli rumah nggak bisa ya Kak? kemungkinan untuk membeli rumah di sini kartunya yang keluar ada The Hangman ya. Jadi mohon maaf, di sini ada pengorbanan. Artinya memang ada banyak sekali effort yang harus dilakukan, usaha yang harus dilakukan, bukan cuma dari sekedar kerja, tapi juga memang harus cari usaha sampingan gitu, yang sesuai dengan unsur kelahiran tahun 93. Jadi unsur air ya, itu cocoknya. Sebenarnya apa usaha di bidang kesehatan cocok, kesehatan, pengobatan, kecantikan, itu kan unsur air semua. Nah, sebetulnya sudah cocok gitu. Jadi mungkin kalau ingin membeli rumah harus benar-benar ngumpulin uang, karena di sini kartu pengorbanan ini mengindikasikan kalau memang tidak keluar rumah akan muncul permasalahan lain gitu. Permasalahan-permasalahan baru yang mungkin nanti ke depannya agak kurang
bagus gitu. Hmm. Terus pertanyaannya yang ketiga, Karir. Kalau aku kerja tuh punya anakku terlantar apa enggak ya, Kak? Kan waktunya juga susah. oke, untuk pekerjaan sih di sini bagus ya, Surya. Gitu. Kalaupun punya anak, dia akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, anak yang sehat gitu. Yang paling penting kan dia tahu bahwa ibu bapaknya kerja buat dia. Jadi bagus, Surya. Jadi pekerjaan ini jangan ditinggalkan dulu karena memang Mbak sama suami harus bergotong royong mengumpulkan uang. Jadi tahun 2020, 2021 ini merupakan lanjutan dari perjuangan tahun-tahun sebelumnya dan perjuangannya masih belum berakhir, masih panjang kayak gitu. Jadi pekerjaan pertahankan, kalaupun punya anak semuanya bagus sih, akan baik-baik aja. Mungkin nanti dicari saudara atau siapa yang bisa dipercaya untuk ngasuh gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Semangat terus, sukses. Siap. Assalamualaikum. Iya, jangan loyo gitu dong. Oke, udah dimatiin ya. Aduh, peserta kita nomor 3 itu loh ya. Oke, teman-teman ya Furi, jadi memang ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang ya. Jadi seperti yang tadi kalian lihat ya, ada orang yang pengen punya rumah, ada orang yang pengen ganti usaha gitu. Yang paling penting adalah kita sebagai manusia tentunya bekerja, berusaha gitu, karena masalah mah pasti ada di mana-mana, nggak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Dan sekali lagi Furi mohon maaf apabila banyak kekurangan karena Furi yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi tadi yang Furi utarakan hanyalah berupa prediksi dan guidance aja ke depannya. Jangan lupa untuk kalian yang ingin mengikuti sesi tarot reading online ya, chit-chat langsung sama Kak Furi dan mengajukan 3 pertanyaan maksimal tiap orangnya. Kalian bisa mengisi kolom komentar di tarot reading online. Kak, aku mau diramal dong, kayak gitu. Nanti timnya Kak Furi yang akan memilih siapa yang beruntung ya. Jangan lupa untuk saksikan terus tayangan-tayangan di YouTube channelnya Furi Harun, like, subscribe, dan share sama teman-teman, saudaranya biar tambah banyak subscribernya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you.